Ustaz mau, saya pilihlah, saya mau tanah kapling ini, bagus, mantap, kami akadkan ini untuk Ustaz, mantap. Kami teleponlah Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum BPN. Waalaikumsalam. Tolong cek tanah wakaf ini. Begitu dicek, rupanya tanah itu tanah sengketa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kenapa tanah ini tanah sengketa kalian wakafkan? Karena tanah sengketa, itulah maka kami wakafkan Pak Ustaz. Ini tanah tidak sengketa kan? Allahu Akbar. Ya Allah, saudaraku yang sudah berwakaf ini, berikanlah mereka rezeki yang berlimpah dunia akhirat. Anak cucunya selamatkan, jadikan anak cucu yang soleh dan solehah insyaallah. Amin ya rabbal. Saya tak punya tanah wakaf Pak Ustaz, kirimkan semen. Saya tak punya semen Pak Ustaz. Apa itu Pak? Duit. Bawa kemari biar kita cek apa isinya. Mau ibu menengok duit orang Senyerang berapa banyak? Ini dia, kita tengok duitnya. Macam pupuk duit Senyerang. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kerupuk. Udah lama Ustaz Somad ceramah, baru di Senyerang inilah duit macam pupuk. Tengok beratnya, berkeringat, menggigil. Kita tes ya, kita tes duit apa yang paling banyak. Kita tes duit apa yang paling banyak. Pegang bang, harus tumpah. Keluar orang bawa piring. Ting 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 2000 perak. Kita tes sekali lagi ya, bukan rekayasa. Duit yang paling dalam nih. Sengaja. Agak lembut pula duit. Dua kali dah. Ketiga kali. Dia tambah lagi lagi. Tambah lagi. Ini terakhir 3 kali ya, tak boleh lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Paling dalam nih, paling bawah nih. Ini agak keras itu. Yang penting ikhlas. Untuk apa 100.000 kalau tak ikhlas? Betul? Betul pula. Ya Allah, apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang Senyerang yang udah bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Itu bukan Abdul Somad yang berdoa. Yang berdoa itu malaikat. Kalau malaikat berdoa, apakah dikabulkan Allah? Pasti ya Allah. Jadikan penutup WC. Soalnya banyak di beberapa tempat saya tengok, selesai acara pemilihan calon anggota legislatif, dibuat orang tuh penutup WC. Pas pula bagian pintunya.
Waktu mau keluar coblos nomor gitu. Kalau sampailah itu jadi penutup WC, oh malunya Ustaz Somad. Nauzubillah. Tolong ibu-ibu nanti kalau nampak kalian robek ya, itu disimpan di bingkai. Tengoklah hebatnya panitia. Ketua panitia tak ada, bapak anggota dewan tak ada, bapak bupati tak ada, bapak wakapolres tak ada, bapak dan ramil tak ada. Yang ada di situ Ustadz Rizal Dahlan dan Ustadz Abdul Somad. Gambar kami dibuatnya besar, lubang hidungnya hampir sebesar terowongan. Begitulah hebatnya orang Senyerang. Tak penting gambar kami Pak Ustadz, kata mereka. Mereka tak mau dipuji-puji, mereka tak mau amal mereka rusak. Yang mewakafkan tanah mereka, yang mengasih bunga mereka. Tolong nanti selesai acara bunga dibalikkan semua ya. Supaya yang dimuliakan Allah SWT. Berapa lama panitia ini menyiapkan pentas ini, membuat tiang. Habislah tiang Pinang untuk 17 Agustus. Batumbangan semua, dibuatkan pentas begitu hebat. Dan ini tidak permanen. Selesai ini akan dibuka tendanya. Suara Abdul Somad hampir habis sudah. Ini 3 hari sudah saya tabligh akbar di Jambi. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Besok saya baru pulang ke Riau. Suara saya sudah hampir habis. Macam mana nanti ceramah suara habis? Rupanya di Senyerang dipasang mereka sound system macam sarang tawon bergantung. Allahu Akbar. Mudah-mudahan panitia ini panjang umur, sehat badan, siap jaga persatuan. Kalau tak bersatu masyarakat Senyerang, apakah mungkin bisa buat acara tabligh akbar? Tak mungkin. Kalau tak bersatu masyarakat Senyerang, apakah mungkin masjid ini selesai? Tak mungkin. Tolong selesaikan masjid ini ya Bu. Tolong selesaikan masjid ini ya Pak. Karena kalau tak selesai nanti masjid mana? Itu yang Abdul Somad dulu tabligh akbar di situ tak selesai sampai sekarang. Aku juga yang kena. Tapi insya Allah selesai. Dengan bersama kita bisa insya Allah. Amin. Habis 15 menit. Sekarang saya baru ke belakang. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat. Yang gedang tak disebutkan gelarnya, yang kecil tak disebutkan namanya. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan tadi perempuan semua. Di sini bercampur laki-laki dan perempuan. Bapak ibu yang ada rasa sakit kepala, berkunang-kunang, panas, kurang cairan, dehidrasi, jangan khawatir. 3 ambulan sudah siap. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya sehat walafiat. Walaupun ini masuk bukan tempat, karena disetting menghadap ke sana semua. Saya menghadap ke sini karena bapak ibu bertumpuk di sini. Dan rupanya bukan cuma saya menghadap ke sini. Bapak Wakapolres pun ikut juga jadi menghadap ke sini. Awalnya mereka sop paling depan, sekarang mereka paling belakang pula. Gara-gara kalian ini Pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang pertama tadi, jaga persaudaraan. Pesan yang kedua, siapkan masjid dengan wakaf, infak dan sedekah. Pesan yang keempat adalah kepala rumah tangga laki-laki akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Istrimu, anakmu, kalau sampai mereka tak sholat, tak baca Quran, kau akan dituntut di hadapan Allah. Siap menjadi imam? Waspadalah. Laki-laki dikasih warisan 2 kali lipat dari perempuan. Laki-laki dijadikan sebagai qawwamuna 'alan nisa, yang meluruskan perempuan. Laki-laki dijadikan sebagai wali menikahkan anak. Bukan berarti Islam merendahkan perempuan. Islam mengangkat harkat martabat perempuan. Tapi laki-laki diberikan tanggung jawab yang luar biasa. Ini sekarang banyak laki-laki tak bertanggung jawab. Anaknya dibawa orang, diam. Anaknya dibonceng orang, diam. Hai kepala rumah tangga, hai laki-laki, kalau anak gadis kalian dibonceng orang, apakah kalian kasih atau tidak? Diam semua karena kepanasan.
Laki-laki yang membiarkan istrinya tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa sunat, maka setengah kakinya sudah masuk neraka. Mudah-mudahan laki-laki di Senyerang ini selamat semuanya dari fitnah akhir zaman, insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Suami mengingatkan istrinya baca Quran, suami membangunkan istrinya bangun malam tahajud. Saya tidak mau bertanya, pernah membangunkan istri? Saya tidak mau bertanya, ibu pernah dibangunkan suami? Saya datang tidak mendikte, saya tidak datang menguji orang. Saya cuma datang mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini bapak-bapaknya menjadi lebih baik. Laki saya ini tak sembahyang, Pak Ustaz. Sembahyangnya cuma setahun sekali, Idul Fitri itu pun ketinggalan. Sembahyangnya cuma Idul Adha, itu pun cuma mau ngambil kupon daging kurban. Tapi itu tidak terjadi di Senyerang, karena di Senyerang ini orangnya rajin sholat, insyaallah. Amin. Rabbana ja'alna muqimas sholat, jadikan kami orang yang menegakkan sholat. Wa min zurriyatina, sampai anak cucu keturunan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mencari menantu, maka yang pertama dilihat adalah sholat, bukan somat. Sholatnya dulu. Ada dia kaya, kebun sawitnya luas, kebun pinangnya sejauh mata memandang, tapi dia tak sholat. Apakah bapak ibu terima? Diam dia, ragu dia, terima apa tidak? Terima aja dulu, nanti ajari dia sholat. Jangan begitu. Kenapa? Karena orang tak sholat ini terbawa-bawa. Saya sudah banyak jumpa orang menangis, Ustaz Somad, dulu saya mau nikah sama dia karena saya sangka saya bahagia, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Ternyata saya tak bahagia, Pak Ustaz. Kenapa, Bu? Lagi saya tak sembahyang. Rasanya gimana, Bu? Rasanya macam tidur sama babi hutan. Alhamdulillah, masyarakat Senyerang saya husnuzan, mereka tabligh akbar. Kenapa tabligh akbar ini di tengah jalan? Kenapa di simpang 3? Masyarakat tak bisa duduk bersama. Kenapa tidak dalam masjid? Panjang umur, sehat badan. Saat Abdul Somad datang sekali lagi, kita tabligh akbarnya di dalam Masjid Nurul Yakin, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd, walillahil hamd. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini orang tak baik, Pak Ustaz. Saya ini dulu pakai narkoba, saya ini dulu pakai ganja, saya ini dulu sakau. Tak usah kau ceritakan, terlihat dari wajahmu. Yang penting masa depan, masa lalu itu kita tutup dengan taubat nasuha. Insya Allah semua yang berdosa, semua yang buat maksiat, selesai tabligh akbar ini, pulang taubat nasuha, diampunkan Allah dosanya, insya Allah. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Banyak-banyak beristighfar, bukan beristri. Banyak-banyak beristighfar supaya diampunkan Allah dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bapak-bapak nih, Bu, semua bapak-bapak ini menjadi kepala rumah tangga yang baik-baik, insyaallah, yang soleh-soleh, insyaallah. Mereka jadi sholat, insyaallah. Mereka bertasbih, insyaallah. Mereka tidak dilarikan pelakor, insyaallah. Mereka tidak akan selingkuh, insyaallah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis 15 menit.
Pesan yang pertama, jaga persaudaraan. Pesan yang kedua, selesaikan masjid. Pesan yang ketiga, kepala rumah tangga mesti jadi orang baik. Terakhir, pesan yang keempat. Saya bilang terakhir, maksudnya terakhir sini, bukan habis ini saya mati. Mati pun kita siap semuanya. Masalah mati ini siap tak siap pasti mah. Minda tema taya bawati mampus. Ini di depan saya ini SD. Lambangnya lambang pokok kelapa yang betunas. Kenapa, Bu? Itu lambang pokok kelapa yang betunas. Kenapa lambang anak-anak ini disebut lambang kelapa yang betunas? Karena mereka ini pokok kelapa yang perlu dijaga, ditanam, dipelihara. Nanti buahnya berhasil, batangnya bisa dibuat tiang rumah. Daunnya kalau muda bisa dibuat janur untuk menikah. Daunnya bisa dibuat untuk membakar. Buahnya bisa dibuat untuk menggulai. Tidak ada batang kelapa itu yang sia-sia. Betul? Maka anak-anak ini mesti kita jaga dengan baik. Tengoklah bagaimana orang Senyerang ingin supaya anaknya baik. Anak-anaknya dibawa pengajian, masih kecil sudah dipakaikan jilbab. Berapa umur anak ibu ini? Berapa bulan, Bu? Hah? 1 tahun sekian bulan umur anak sudah dipakaikan jilbab. Di tempat lain neneknya udah mau mati belum pakai jilbab. Di Senyerang anak kecil dibawa pengajian, anak-anak lajang yang duduk-duduk di pagar ini, mereka ini yang akan jadi gubernur Jambi nanti insyaallah. Mereka ini akan jadi dokter spesialis insyaallah. Mereka ini akan datang menjadi pejabat polisi, tentara, pengacara. Dan mereka waktu kecil punya kenang-kenangan. Apa kenangannya? Dulu waktu Ustaz Somad datang ke Senyerang kampung kami, aku waktu itu masih kecil, ku tengok Ustaz Somad. Istrinya bertanya, "Bang, abang dulu waktu kecil macam mana?" "Abang dulu dek waktu kecil ngelem." "Bang, abang dulu kecil macam mana?" "Abang dulu waktu kecil dek ngintip orang mandi." Tapi di Senyerang orangnya punya kenangan yang baik. Macam mana abang waktu kecil dulu? Abang waktu kecil datang tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah ini. Ustaz mati bukan dia sedih, ketawa pula. Almarhum Abdul Somad. Kalau saya mati, anak-anak ibu ini akan mengirimkan Al-Fatihah insyaallah. Yakin apa tak yakin? Yakin. Mereka akan sholat di Masjid Nurul Yakin. Kenapa yakin? Kenapa Masjidnya Nurul Yakin? Nur cahaya, yakin keyakinan. Saya yakin, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin bahwa anak-anak ini akan menjadi anak yang soleh, solihah di masa akan datang. Maka anak-anak ini dibiasakan ke masjid. Apa kata orang Melayu? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Telonjak-lonjak anak ini nanti ke masjid, terlari-lari petang anak ini ke masjid. Habis maghrib dia akan mengaji, malam Jumat dia wirid Yasin, sampai tua dia akan mati dalam la ilaha illallah. Ibu kalau meninggal mau dikirim lagu pop atau lagu dangdut? Ibu pasti mau dikirim alfa untuk almarhum, almarhumah, almarhum ayah, almarhumah emak, almarhum datuk, almarhumah nenek, orang-orang tua kita dari Senyerang yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk apa Ustaz kirimkan Al-Fatihah untuk ayah kami, untuk atuk kami, untuk emak kami, untuk nenek kami?
Aku mau mengajarkan ke mereka, kalau aku mati, kita mati, mereka pun akan mengirimkan yang sama insya Allah. Tidak hanya teori, doakan orang tua. Saya tak mau berteori, langsung kita kirimkan insya Allah. Saya biasanya ceramah di mana-mana, minumannya 1 botol. Ini di atas ini banyak kali minuman, botol-botol semua. Ini bukan untuk minum Ustaz Somad. Ini air supaya didoakan. Doanya 10. Bisa diingat? Apa pula bisa belum kusebutkan? Pertama Al-Fatihah. Yang kedua Qul Huwallah. Yang ketiga Qul A'udzu Falaq. Yang keempat Qul A'udzu Binnas. Yang kelima awal Al-Baqarah. Yang keenam ayat kursi. Yang ketujuh ujung Al-Baqarah. Yang ke-8 sholawat. Yang ke-9 la ilaha illallah. Yang ke-10 doa. Kita baca bersama-sama, maka sampailah air ini merespon doa. Sudah diteliti di Jepang, judul bukunya Miracle of Water, bahasa Inggris Miracle of Water. Air yang dibacakan doa mengeluarkan molekul-molekul cahaya. Yang tak percaya, tulis di handphone www.google.com. Miracle of Water. Air ini dibacakan doa, mengeluarkan molekul cahaya, menunjukkan air menerima respon doa. Yang meneliti bukan orang Indonesia, malah orang Jepang. Maka air doa ini nanti dibawa pulang ke rumah, diminumkan ke yang sakit 2 gendangnya. Kalau tak sehat, mati. Jamaah mengasih tongkat. Ini kalau sampai saya pukulkan ke batu, memancar 12 mata air. Kita bacakan sama-sama ya 10 doa tadi. Bolehkah akikah digabung dengan kurban? Tidak boleh kurban dicampur dengan akikah. Kalau akikah, akikah saja. Kalau kurban, kurban saja. Begitu dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq, mazhabnya Hanafi. Kalau ada ustaz yang ceramah, akikah tak boleh dicampur dengan kurban, berarti dia pakai fikih sunnah Sayyid Sabiq, mazhab Hanafi. Jelas? Kurban boleh dicampur dengan akikah. 1 ekor sapi, yang 4 kurban, yang 3 anak akikah. Boleh menurut mazhab Syafi'i. Jelas? Ada yang tak jelas? Sengaja saya sampaikan dua-duanya supaya jamaah jangan pusing. Kata Ustaz ini tak boleh, kata Ustaz ini boleh. Kata Ustaz Somad dua-duanya udah disampaikannya kemarin. Apa disampaikannya? Panas sekali yang kita ingat. Apa pokoknya udahlah. Jadi kalau ada yang mau membuat gabung kurban dengan akikah 1 ekor sapi, menurut mazhab Syafi'i nama kitabnya Hasyiatul Jamal. Apakah boleh memindahkan barang yang telah diwakafkan ke masjid, diperuntukkan untuk masjid yang lain, atau diambil manfaat lain, atau itu sedekah, tetap jadi sedekah jariah? Kalau dulu ada masjid, tiangnya, atapnya, besinya, batu batanya, maka wakaf itu 4. La yuhabu, tak boleh dihibahkan. Wala yuba'u, tak boleh dijual belikan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Tapi kalau tak dijual, tak terpakai Pak Ustaz. Tetap dijual, duitnya balik ke duitnya tetap balik ke masjid. Dulu ada batu batanya, bisa dijual untuk menimbun lubang tanah. Berapa harganya? 500.000. Duitnya tetap balik masuk ke masjid.